Cuan, kembali lagi di YouTube channel stocknow.id. Jika Sobat Cuan sering melihat channel YouTube kita sering membahas mengenai saham IPO. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai saham IPO yang akan listing di bulan Juli 2024. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke pembahasan kupas tuntas IPO BLES. Pembahasan pertama, kita akan bahas mengenai profil perusahaan emiten BLES. Perseroan adalah perusahaan manufaktur batu bata ringan yang mengusung merek ternama Bleskon. Perseroan merupakan bagian dari kelompok usaha SPS Corporate, yaitu kelompok usaha yang dimiliki secara langsung oleh Bapak Darmawan Suparsono maupun secara tidak langsung melalui PT Global Base Universal yang terdiri dari PT Sopanusa Tissue and Packaging Sarana Sukses serta perusahaan lainnya, dan PT Synergy Power Resource yang memiliki pengalaman lebih dari 40 tahun di berbagai bidang industri seperti pembuatan kertas tisu, kertas coklat, kotak karton, pembangkit listrik, dan properti. Perseroan melakukan aktivitas manufaktur batu bata ringan untuk menyuplai bahan baku industri properti dan konstruksi. Produk yang dihasilkan oleh Perseroan merupakan bata ringan pertama di Indonesia yang tersertifikasi Standar Nasional Indonesia 8640/2018 sehingga Perseroan mengutamakan kualitas dan kekuatan produknya. Keunggulan dari produk bata ringan yang dihasilkan Perseroan adalah lebih ekonomis untuk biaya pembangunan yang lebih mudah, hemat waktu pemasangan, tahan api lebih dari 4 jam daripada bata konvensional, ramah lingkungan, dan tahan gempa. Adapun kegiatan usaha emiten BLES adalah menjalankan kegiatan usaha industri barang dari semen dan kapur untuk konstruksi, mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen dan atau kapur atau batu buatan untuk keperluan konstruksi seperti ubin, bata atau dinding, pipa beton, dan beton praktekan, papan, lembaran, panel, tonggak, dan sebagainya. Komponen struktur prafabrik untuk gedung atau bangunan sipil dan bahan-bahan bangunan dari substansi tumbuh-tumbuhan seperti wol kayu, alang-alang, jerami, dan lain-lain yang disatukan dengan semen atau bahan pencampur mineral lainnya. Berikutnya, informasi initial public offering IPO emiten BLES. Emiten BLES akan menawarkan sebanyak-banyaknya 1,318 miliar saham atau sebanyak-banyaknya 15,05% dari total modal ditempatkan dan disetor dengan nilai nominal Rp50. Setiap saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran berkisar antara Rp175 sampai dengan Rp185 setiap saham. Adapun hasil dari penawaran umum berkisar antara Rp230,8 miliar sampai dengan Rp244 miliar. Bersamaan dengan penawaran umum ini, Perseroan telah menyetujui rencana program ESA. Program ESA ini dialokasikan sebanyak-banyaknya 1,0% dari jumlah saham yang ditawarkan atau sekitar 13,1 juta lembar saham. Berikutnya, alokasi dana IPO BLES. Alokasi seluruh dana yang diperoleh dari hasil IPO tersebut setelah dikurangi biaya-biaya emisi, maka akan digunakan seluruhnya oleh BLES sebagai berikut. Sekitar Rp100 miliar akan digunakan untuk belanja modal Perseroan untuk pembelian kendaraan cold diesel dan big dump truck. Sisanya akan digunakan untuk keperluan modal kerja antara lain namun tidak terbatas seperti biaya operasional pabrik, pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada ekspedisi, pembayaran sumber daya manusia. Struktur kepemilikan saham BLES, adapun komposisi pemegang saham BLES sebelum melakukan penawaran umum dengan nilai nominal sebesar Rp50 per lembar. Untuk rincian kepemilikan saham ada di gambar berikut. Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam penawaran umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham akan ikut berubah. Berikut adalah perubahan struktur kepemilikan saham BLES.
Nah, kita sudah mengetahui alokasi dana IPO dan struktur kepemilikan saham BLES. Kapan ya jadwal penawaran umum emiten BLES ini? Berikut jadwal penawaran umum perusahaan emiten BLES akan kita tampilkan di gambar. Sementara yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah Lotus Andalan Sekuritas atau kode anggota bursanya yaitu YJ. Berikutnya, laporan keuangan emiten BLES. Melihat laporan keuangan yang diterbitkan oleh emiten BLES tahun 2024, total aset per tahun 2023 sebesar 1,52 triliun rupiah atau meningkat 49% year on year. Adapun total liabilitas per tahun 2023 sebesar 776,3 miliar rupiah atau meningkat 19% year on year. Selanjutnya, total ekuitas per tahun 2023 sebesar 752,3 miliar atau meningkat 101% year on year. Dan total laba bersih emiten BLES per tahun 2023 sebesar 147,3 miliar rupiah atau meningkat 124% year on year. Berikutnya, rasio keuangan dan valuasi emiten BLES NPM BLES 2023 sebesar 10,81% atau bisa dikatakan meningkat 84% year on year. Return on equity BLES 2023 sebesar 19% atau bisa dikatakan meningkat 88% year on year. Debt equity ratio BLES 2023 sebesar 103% atau bisa dikatakan menurun 41% year on year. Pembahasan selanjutnya adalah valuasi dari emiten BLES. Rata-rata per terendah jika kita menggunakan harga terendah yaitu Rp175 per saham. Maka hasil PER sebesar 2,68 kali. Adapun PER tertinggi jika kita menggunakan harga tertinggi yaitu Rp185 per saham. Maka hasil PER sebesar 2,83 kali. Jika kita melihat dari sisi PBV-nya, rata-rata PBV jika menggunakan harga terendah yaitu Rp175 per saham, maka hasil rata-rata PBV sebesar 0,35 kali. Adapun PBV tertinggi jika kita menggunakan harga tertinggi yaitu Rp185 per saham, maka hasil rata-rata PBV sebesar 0,37 kali. Jadi bisa dikatakan dari rasio serta valuasi emiten BLES bahwa BLES memiliki kinerja cukup positif dan memiliki valuasi cukup murah. Hal ini juga mengindikasikan bahwa emiten BLES undervalue. Perlu teman-teman ingat juga, semua hitungan rasio maupun valuasi berdasarkan dari perhitungan tim analis Tokno.id. Tentunya metode perhitungan bisa berbeda dengan yang lainnya ya. Jadi emiten BLES ini adalah emiten yang akan IPO pada bulan Juni dan listing di bulan Juli 2024. Untuk sobat cuan yang ingin membeli saham BLES di tahun 2024, boleh banget untuk analisa lebih lanjut terkait dengan perusahaan ini ya. Kira-kira sobat cuan akan mengoleksi saham BLES atau wait and see nih ya? Yuk komen di kolom komentar. Perlu diingat bahwa analisa pada video ini bersifat disclaimer on, artinya segala keputusan untuk membeli dan menjual pada instrumen investasi saham ini berada di tangan investor. Terima kasih sudah menonton videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di pembahasan unboxing IPO berikutnya. Salam cuan dan bye-bye!